Selamat pagi teman-teman, masih di matematika di mana aja. Jadi hari ini masih di lapangan. Masih terang sekali. Seru ya di sini tuh, enak bisa dengerin suara burung. Kemudian melihat anak-anak tuh main sepeda di hari yang sangat cerah karena biasanya akhir-akhir ini hujan teman-teman. Jadi nggak bisa bermain di mana-mana. Tapi kali ini cerah sekali. Jadi hari ini aku mau bantu teman-teman kelas 7 yang kemarin tuh bingung tentang aljabar. Jadi sebenarnya aljabar itu juga sama ya, basic dari matematika kan tambah kurang kali bagi. Sama aja. Aljabar aja pecahannya juga. Apa sih sebenarnya aljabar itu? Jadi kalau di jumlah itu sebenarnya aljabar membedakan sama bilangan itu dikasih ini guys, variabel atau kasih huruf-huruf. Biar bikin kamu pusing dikit gitulah ya. Tapi sebenarnya kalau kamu kenal aljabar ya semudah itu. Sebenarnya prinsipnya sama. Penjumlahannya juga sama, pengurangannya juga sama, pecahan juga sama, pembagian sama. Kemudian perkalian juga sama. Sebenarnya prinsipnya sama semuanya yang kalian sudah pelajari di SD. Nah, ini aku mau berangkat dari yang paling mudah dulu ya. Di sini nih ya. Hasil dari, nah ini sebenarnya penjumlahan biasa ya. Ini ya buat teman-teman kelas 7, ini ada 4x ditambah 5x. Tulis ya, 4x ditambah 5x. Nah dia ini kalau kita bilang suku, ini mereka satu suku nih. Kalau satu suku ini x sama x, ini boleh dijumlah, bisa banget dijumlah. Jadi mereka langsung aja dijumlah ya. Kalau matematika biasa kan cuman ya udahlah angka aja. Tapi kalau misalnya aljabar itu selalu menggunakan huruf guys. Itu ciri khususnya ya. Jadi ini masih sederhana, 4x ditambah 5x sama dengan 9x. Oke, hasilnya adalah ini. Lanjut ya. Nah, ini ada 3x min 6y, kemudian min 5x. Nah, ini sama nih. Nah, sukunya ini ada x-nya. Kemudian ini ada y-nya nih. Aduh, ini warnanya nggak sama. Coba aku bedain dulu sebentar ya. Jadi ini adalah y ya. Jadi ini kita satu-satuin dulu sukunya yang sama. Nih ya, 3x kemudian 5x. Kenapa ini begini ya, urutannya begini ya guys ya. Ini ada nih, ada negatifnya di sini atau pengurangannya di sini. Kamu bisa lihat di soal bilangan bulat. Aku ngenalin bilangan bulat ya. Jadi ini boleh dilihat sama ya. Bilangan bulat sama ini sama, cuman ini bilangan bulat aljabar. Ini ada x-nya di sini, ada variabelnya. Ini berbeda. Oke, aku kasih warnanya itu berbeda, min 6y. Ya, sudah. Nah, ini 3x min 5x. Oke, mana yang lebih besar? Nah, ini berarti kita tandanya min. Oke, langsung aja ditutup. Oke, 5 dikurang 3 hasilnya adalah 2x. Jangan lupa sukunya harus dihitung nih, variabelnya tetap harus ditulis. Lalu ini adalah min 6y. Widih, nggak ada kak jawabannya, ya nggak apa-apa sih, santai aja. Kalau seperti ini ya udah, kita berarti ubah dua-duanya. Kita kalikan dengan min 1. Maka min 2x dikali min 1. Nah, min dikali min atau min dibagi min itu hasilnya adalah positif. Min 2x dikali min 1 itu adalah 2x guys. Jadi min dikali min jadinya adalah nih 6y. Nah, ada nggak jawabannya? Ini dia. Oke ya, selanjutnya oke, kita lihat lagi nih. Oke, dia minta ungu guys. Nah, ada titik-titik ungu. Oke ya, satu ini ya, ini ada variabelnya. Ingat ya, ini variabel. Nah, kalau nggak ada hurufnya gimana? Maaf ya semut. Jadi kalau nggak ada variabelnya gimana? Ya ini disebut dengan konstanta. Jadi kita ikutin aja. Ini ada 2 suku di sini ya. Berarti 7x nih min 3x. Terus kita masukkan nih plus 2 min 6. Nah, kita kerjakan nih. Nah, karena 7x dikurangi 3x itu lebih besar 7x, maka hasilnya adalah 4x. Nah, dia punya 2000, tapi buat bayar 6000 kurang ya guys ya. Punya 2 buat bayar 6. Jadinya lebih besar 6-nya kan? Seperti biasa. Ini kita ambil nih. Nah, kayak gitu kita ambil sekarang 6 dikurang 2.
hasilnya adalah 4. Ada nggak guys hasilnya? Oke, hasilnya adalah 4x min 4. Mau tahu ya, ini pengenalan aljabar banget sih. Jadi konstanta itu yang tidak ada hurufnya. Jadi teman-teman ada 7x pangkat 2, ini ada ya, dia di situ. Ya ada di situ ada hurufnya. Kemudian 4x 8y ini semuanya ada hurufnya. Nah, konstanta itu tidak ada hurufnya. Kalau tidak ada hurufnya berarti di sini ya min 3. Tidak boleh 3 aja, tetapi ini semuanya masuk. Jadi ini tandanya ini masuk juga ya. Lihat ada tanda di sini nih. Min 3. Jadi jawabannya adalah ini. Oke, kita lanjutin soal nomor 6 ya. Ini bentuk sederhana dari aljabar 11x plus 7y. Nah, ini kita lihat dulu ya. Oke, ini 11x. Ya, sesuai dengan abjad 11x ditambah. Kita urutin ya, karena ini ada 7y, kemudian di sini ada 5y. Tidak mengurangi yang namanya hurufnya. Ya, ini tandanya apa guys? Plus 7y. Nah, ini ada lagi tandanya apa nih? Plus 5y. Ya, ke kanan lagi itu kalau misalnya bilangan bulat, kita balik lagi. Kita urutin plus 5 min 9. Boleh nggak dibolak-balik? Sebenarnya sama aja sih. Ya, tapi harus berhati-hati. Oke, 11x. Ya, 11x. Ini 11x. Ini sama, guys. Nggak ada temennya, nggak dijumlah, nggak dikurang, ya udah, biasa aja. Nah, sekarang plus 7y ditambah 5y. Jadinya berapa? 12 ya. Nah, ini punya 5, terus ini lebih besar 9 ya, kita pinjam tandanya. 9 dikurang 5 jadinya adalah 4. Udah pasti benar. Oke, yang mana nih? 11x plus 2y. Nah, ini dia jawabannya, ada ini ya. Nih. Oke. Nah, ini sedikit menantang. Tadi udah basic-basic nih di sini ya. Terus yang ini agak menantang, diketahui A. Jika A segini, B segini. Gak apa-apa, ditulis aja ya. Kalau ada A dan B ya udah aku tulisin gini. Biar gampang. A ini 4x ditambah 2y. Ya, kalau teman-teman biasanya penjumlahan bersusun, ya ini kita susun seperti ini juga boleh ya. Pakai berbagai cara. Nah, matematika itu nggak cuma satu cara kok, banyak banget caranya. Ini ada 4x plus 2y. Kemudian aku pinjam juga. Ini aku bedain ya yang B. Ini yang B. Jadi 4x plus 8y. Ini masih yang sederhana banget. Jadi ini kalau dijumlah nih ya, berapa hasil A ditambah B. Jadi ini di sini tandanya tambah. Oke, 4. Ya, ini sama penjumlahan, cuman ada hurufnya aja. Jadi bukan x-nya jadi 2, oh tidak ya. Jadi karena satu suku, mereka itu bisa dijumlah karena dia sukunya sama, yang x, x, y, y. Tapi kalau y pangkat 2 ditambah y nggak bisa ya, harus sama ya. 4x ditambah 4x jadinya adalah 8x. 2y ditambah 8y ya, jadinya adalah 10y. Jadi jawabannya yang mana teman-teman? 8x plus 10y. Yang terbalik ya, fokus. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 8. Oke, diketahui ya, X sama dengan 5A dikurang 15B dan Y sama dengan 14A ditambah 9B. Nah, ini X-nya dikurangin sama Y. Nah, boleh dijabarkan, boleh seperti ini. Kita boleh pilih pakai cara yang mana. Sama aja, teman-teman. Boleh ya, aku coba bersusun lagi. Ini aku tulis X-nya. Itu adalah 5A, kemudian dikurang 13B. Terus habis itu yang Y 14A ditambah 9B. Nah, ini kalau seperti ini. Kalau dia bersusun, tapi ini dikurang. Ya, ini dikurang. Kalau kalian masih bingung dengan ini, ya sudah, aku akan tulis dijabarkan aja dulu ya. Oke, mungkin lebih mudah kalau dijabarkan, tapi ini juga bisa. Tapi kalian udah memahami betul bagaimana prinsip-prinsip dari pengurangan penjumlahan bilangan bulat. Coba aku pinjam tempat yang lebih besar di sini ya. Aku turunin. Oke, di sini. Ya, X sama dengan 5A dikurangin 13B. Nah, ini X-nya mau dikurangin sama Y-nya. Jadi aku tutup ya. Jadi kayak gitu, nih Y-nya aku tulis dulu deh. 14A ditambah 9B.
Nah, hasil dari X min Y. Kita tulis aja. Jadi X-nya berapa? X 5A dikurang lagi 13B. Nah, ini aku tutup ya biar nggak bingung, dikurangin sama 14A ditambah 9B. Oke, nah kayak gitu. Jadi ini sama aja teman-teman, mau pakai cara ini, mau pakai cara ini ya. Ini kita satuin dulu ya, 5A dikurangi 14 nggak ada masalah. Jadi 5A dikurangin 14A. Terus habis itu kita urutin yang 3B. Nah, ini itu dikali ini nih guys. Ya. Nah, ini tuh kayak ini, min sama plus gitu. Ya. Ini dikali ini nih. Nah, kalau dikaliin hasilnya 1. Mereka nggak kompak, kita tulisnya 9B. Kayak gitu. Ya. Hati-hati nih di sini. Jadi sekarang gini, kita pinjam nih, lihat 5A sama 14A gede mana nih? Ya, gede yang 14. Jadi ini kita pinjam tandanya. Sekarang 14 dikurangin 5 adalah 9. Jangan lupa ya variabelnya tetap ditulis. Nah, sekarang yang ini ke kiri 13, ke kiri lagi 9. Jadi hasilnya adalah 21B. Jadi ada ya teman-teman, hasilnya adalah yang B. Oke, selanjutnya ini hasil pengurangan sama. Kalian boleh pakai cara dijabarkan seperti ini atau seperti ini. Yang lebih mudah seperti apa buat kalian sih. Kalau udah mahir ya udah, langsung aja begini bisa. Tapi lebih nyaman kayak gini ya, ini juga boleh kita kerjain ya. Jadi hasil pengurangan dari A dan B. Jadi A dikurangin B kayak gitu ya. Jadi A-nya segini nih teman-teman, 7X. Aku jabarin aja ya, tambah 8Y min 10. Oke, ini dikurang min 3X min 6X ditambah 15. Mepet banget ya. Oke ya. Ini lihat nih teman-teman, hati-hati ini X sama X ya, nggak ada Y-nya, hati-hati ya. Ini aku tulis lagi 7X. Kita kerjain dulu yang di sana nggak apa-apa. 8Y min 10. Nih ya. Nih, dikaliin jadi apa? Ditambah 3X. Oke, dia ke sana ditambah 6X. Nah, ini ya teman-teman. Yang ini dikaliin. Gak apa-apa ya. Ini min dikali plus. Hasilnya berapa nih? Min 15. Nah, ini soalnya sedikit berbeda. Gak apa-apa ya. Jadi nanti aku kasih tahu kenapa nih. Yuk 7X kita kumpul-kumpulin nih, 7X ditambah 3X ditambah 6X ditambah 8Y. Kemudian ini nggak ada Y-nya, terus ini min 10, terus ini min 15. Oke, jadi ini kalau di total berapa nih? 7, 16X. Terus yang ini plus 8Y. Terus ini kurang lagi, ke kiri 10, ke kiri lagi, berarti dia min 25. Gak apa-apa. Jadi teman-teman ini tuh agak sedikit berbeda ya. Ini agak sedikit berbeda karena apa? Dia ini nggak teliti nih. Ini Y. Maksudnya ini kalau 14 ya. Ini kan jawabannya 14 2 gitu. Ini nggak ada kaitannya. Dia sementara ini nulisnya X nih. Di sini Y. Ya udah. Ini tuh intinya salah soal aja gitu. Kalau ini dikurangin, ini min 10 ya, hasil pengurangannya min 10. Nah ini ya, ini positif, ini jadinya kalau dia dikaliin jadinya lebih banyak. Oke, buat kalian gimana nih? Setuju yang mana nih, soalnya ini salah atau enggak? Ini hampir sama dengan yang ini. Jadi yang ini 9 ya dikurang 3Y ditambah 2 ditambah X min 12. Nah ini ya, di sini adalah positif, yang di sini adalah negatif. Kita ambil nih, kalau disampingin jadi begini ya. Ya, ini dijumlah nih, 9 ditambah 2 itu 11. Nah, ini dikurangin 12. Nah, 11 sama 12 kita pinjem nih di sini ya. Kemudian lebih besar ini ya udah 12 dikurangi 11, hasilnya 1. Di sini nggak ada. Jadi ini pilihannya tidak ada. Yang di sini salah soal. Jadi mohon maaf ya guys, yang membuat soal ini juga manusia gitu. Jadi ada kesalahannya juga. Oke. Kalian yang setuju sama aku silahkan komen ya. Yang tidak setuju juga iya. Jadi biar memperkaya aku tentang banyak pendapat gitu. Biar membuat aku lebih banyak belajar lagi untuk
mencari cara yang lebih mudah untuk menjelaskan pada kalian. Itu teman-teman. Di sini tuh anginnya cepoi-cepoi. Enak banget. Enak banget buat olahraga. Sayang banget nih hari Minggu ya, sepi gitu. Jadi tapi menguntungkan buat aku karena bisa mendengarkan atau menikmati suasana di sini ya, bersama suara burung, angin. Ini padi yang ada di belakangku, seru deh. Ya buat kalian boleh lo main-main di tempat terbuka untuk mengerjakan matematika biar nggak terlalu suntuk, sumpek, dipenuhi atau kayak dibatasi dengan tembok-tembok gitu ya teman-teman. Jangan lupa bikin soal sendiri, boleh banget. Kalau kalian bikin soal sendiri atau menjelaskan kepada temannya, berarti kalian sudah mengerti, sudah paham. Begitu ya. Jadi kalau nggak tahu, boleh tanya. Silahkan komen. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Matematika di mana saja bersama sahabat Pesat. Bye, Pesat Matematika.